Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I'm always hoping that all of us are good. Okay, today we are going to learn about comparison degree. What is comparison degree and how many kinds is comparison degree? Okay, but to make it perfectly clear to all of you, I will tell you in Indonesian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang comparison degree. Degree itu tentang perbandingan ya, perbandingan dalam bahasa Inggris. Oke, next. Oke, kita mulai dari pengertian comparison degree itu sendiri ya. Adalah merupakan perbandingan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Oke, yang dibandingkan itu bisa sifatnya, sifat orang, sifat benda, dan sifat yang lainnya, atau kedudukannya, derajat kedudukannya, atau kualitasnya. Kualitas tahu ya, bisa mutunya, dan juga kuantitinya, bisa juga jumlahnya, banyaknya. Oke, dia terdiri dari adjektif atau adverb yang menyatakan perbandingan tersebut. Oke, adjektif itu kata sifat, adverb itu bisa juga keterangan cara, keterangan yang lainnya. Nah, next, kinds of comparison degree. Jenis-jenis comparison degree ya, jenis-jenis perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada tiga jenis perbandingan dalam bahasa Inggris. Ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Dimana positif kita pakai untuk membandingkan suatu hal yang punya sifat kedudukan kualitas kuantiti yang sama ya, yang sama, yang kita bandingkan itu halnya sama. Nah, yang kedua ada comparative itu kita pakai untuk membandingkan satu atau dua hal itu yang mempunyai kualitas kedudukan yang berbeda, dimana yang satunya lebih dari yang satunya lagi ya. Misal kita membandingkan dua hal, yang satunya bisa lebih banyak, lebih apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, superlatif ini kita pakai untuk menyatakan perbandingan dimana yang kita bandingkan itu, yang satu ini mempunyai nilai kedudukan yang paling bisa paling tinggi, bisa paling rendah, bisa paling banyak, dan lain sebagainya. Jadi yang kita bandingkan itu kalau yang superlatif ya, antara satu banding satu community, misalkan satu orang banding satu kelas, satu orang banding satu dunia, bisa seperti itu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya dari ketiga jenis comparison degree yang tadi. Yang pertama itu positive degree. Apa sih positive degree itu? Oke, positive degree itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kedudukannya, dan kualitasnya itu sama. Oke, dia di sini punya dua pattern ya. Dia di sini punya dua turunan lagi, dua pola, dua rumus. Itu yang pertama, dia pakainya S plus subjektif plus S. Yang kedua itu yang kedua itu S plus adverb plus S. Kapan sih kita pakai yang perbandingan yang memakai kata sifat ini? Oke, kita pakai pattern yang pertama. Kalau yang mau kita bandingkan itu nounnya itu B.J. Habibie dan Albert Einstein. Kan ini yang kita bandingkan orang ya, yang kita bandingkan ini orang, maka kita pakai kata sifat ini. Kita pakai pattern yang ini. B.J. Habibie is as diligent as Albert Einstein. Karena yang kita bandingkan di sini adalah nounnya, orangnya. Jadi kita pakainya rumus yang itu. B.J. Habibie artinya ya, B.J. Habibie as diligent as ini serajin atau sama rajinnya. B.J. Habibie serajin Albert Einstein, atau B.J. Habibie sama rajinnya dengan Albert Einstein. Yaitu translate dari kalimat tersebut ya. Oke, pattern yang kedua itu pakai adverb. S plus adverb plus S. Kenapa pakai adverb? Karena di sini yang dijelaskan itu kata verbnya. Verb itu kata apa namanya? Kata kerja. Yang kita jelaskan di sini adalah kata kerjanya, bukan nounnya. Jadi kita pakainya adverb. Keterangan cara. Seperti apa sih belajarnya gitu kan ya? Apakah belajarnya malas-malasan, apakah belajarnya rajin gitu.
Oke, di sini contoh kalimatnya. B.J. Habibie studies as diligently as Albert Einstein. Jadi B.J. Habibie belajar serajin Albert Einstein, atau juga bisa pakai yang tadi, artinya sama ya. B.J. Habibie belajar sama rajinnya dengan Albert Einstein gitu. Jadi kalau yang kita bandingkan di sini adalah verb, kata kerja, maka kita harus pakai adverb. Jadi kan kata sifatnya itu kan diligent, kalau adverb berarti diligently. Kata sifat slow berarti kalau adverbnya slowly, seperti itu ya. Beautifully dan lain sebagainya itu adverb. Oke, ini yang positif untuk membandingkan dua hal yang kedudukannya sama, itu positif ya. Next, yang perbandingan kedua ada comparative degree, itu untuk membandingkan dua hal atau lebih yang biasanya sih dua hal yang sifatnya atau kualitasnya ataupun kedudukannya berbeda. Jadi yang satu tuh mempunyai nilai yang lebih daripada yang satu lagi. Nah, di sini kita pakai, dia punya 3 pattern juga, 3 rumus. Oke, rumus yang pertama ada adjective, ada er setelah adjective tersebut plus then. Nah, kita pakai rumus yang ini kan artinya lebih ya. Kita pakai rumus yang ini kalau kata sifatnya hanya terdiri dari satu suku kata, satu syllable. Syllable itu suku kata. Nah, kita pakai more plus adjective atau adverb plus then kalau kata sifatnya atau adverbnya terdiri dari dua suku kata. Dua atau lebih ya, nggak hanya dua. Oke. Next yang less ini less plus ana ini adjective, noun, adverb ya. Jadi salah satunya, enggak tiga-tiganya. Jadi kita boleh pilih adjektifnya, boleh pilih nounnya, boleh pilih adverbnya. Jadi ini disingkat jadi ana. Nah, plus then itu artinya daripada ya. Nah, oke, less itu, sorry ini bukan 3 syllable ya. Less itu dipakai, dia artinya kurang. Jadi yang lain artinya lebih, dia artinya kurang. Oke, contoh dari pattern yang pertama ya, yang adjektifnya ditambahin er. Jadi kalimat sifatnya, kata sifatnya ditambahin er plus then. Oke, Surabaya, contohnya Surabaya is hotter than Kediri. Surabaya lebih panas daripada Kediri. Nah, hotternya di sini kita tambahin er belakangnya. Kenapa? Karena hot terdiri dari satu suku kata. Kalau kita bilang hot itu cuma sekali aja kan, hot, satu kali aja, satu kali pengucapan ya, satu kali suku kata hot. Oke. Yang kedua, contoh kedua itu dari kata sifatnya itu big itu artinya besar. Jadi karena dia terdiri dari satu suku kata big, kita tambah er di belakangnya. Patrick is bigger than SpongeBob. Patrick is bigger than SpongeBob. Patrick lebih besar daripada SpongeBob. Oke, next kalimat ketiga, SpongeBob is shorter than Patrick. SpongeBob lebih pendek daripada Patrick. Short, satu suku kata, short. Kita tinggal tambahin er belakangnya jadi shorter. SpongeBob is shorter than Patrick. Hot, big, short itu terdiri dari satu syllable, satu suku kata. Nah, next yang kedua, pattern yang kedua itu ada more plus adjective atau adverb plus then. Nah, kita pakai more kalau adjektifnya atau adverbnya itu terdiri dari lebih dari satu suku kata. Nah, contohnya di sini ada kalimat yang pertama itu ada Sule is more popular than Tukul Arwana. Oke, popular itu terdiri dari 3 suku kata ya, 3 syllables. Popular, 3 ya, popular, 3 suku kata. Yang kalimat yang pertama sudah ya, Sule is more popular than Tukul Arwana, yang artinya Sule lebih terkenal daripada Tukul Arwana. Oke, kalimat kedua next. Bali is more beautiful than Jakarta. Bali lebih indah daripada Jakarta. Oke, beautiful juga 3 suku kata. Beautiful, 3 suku kata. Oke, pattern yang ketiga
dari komparatif ya. Plus adjective, sorry ini kurang huruf ya. Plus adjective plus noun, or noun or adverb plus than. Contoh kalimat, grammar class is less interesting than speaking class. Kelas grammar kurang menarik daripada kelas berbicara. Biasanya bahasa Inggris itu orang lebih seneng speak up ya, kelas berbicara, karena membuat mereka akan lebih lancar berbicara bahasa Inggris dibanding kayak grammar ya. Oke. Next yang jenis ketiga ya. Perbandingan jenis ketiga dalam bahasa Inggris ada superlative degree, di mana ini digunakan untuk membandingkan quantity, sifat atau kedudukan yang menyatakan paling. Jadi dia membandingkan biasanya satu hal dari semua keseluruhan yang ada. Misalnya satu orang banding satu kelas, satu orang atau satu apalah banding satu dunia ini tempat ya. Misalkan nggak selalu orang yang dibandingkan. Oke. Dia mempunyai derajat itu derajat yang menyatakan paling. Oke, pattern yang pertama itu ada the plus adjective plus est, s plus in atau of. Itu pattern yang pertama. Nah, kita pakai pattern yang pertama kalau ketemu adjektifnya juga kalau terdiri dari satu syllable, satu suku kata. Nah, pattern yang kedua dia pakai most, the, most plus adjective plus in atau of itu kalau terdiri dari lebih dari satu suku kata. Oke, ini bukan latest ya, sorry ya, ini bukan latest tapi list. Tulisannya L-E-A-S-T, list, dibacanya list. Jadi sorry, ini miss ketik list tapi berulang kali jadinya latest, sorry ya. Oke, the plus list plus ana plus in atau of. Ini menyatakan artinya paling sedikit. Oke, ana seperti yang tadi udah miss bilang ya, ana itu adjektif, noun, adverb. Jadi pilih salah satu. Oke, next kita bahas pattern yang pertama di superlative degree ya. Dia ada the plus adjective plus est plus in atau of. Artinya paling ya, di sini menyatakan paling. Yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya high. High itu tinggi. High, kita ngomong high kan cuma satu ya. High, dia terdiri dari satu suku kata, makanya ditambahin est belakangnya. Jadi dibacanya di highest, bukan highest. Jadi huruf H-nya tuh silent, jadi highest. Semeru is the highest mountain in East Java. Semeru adalah gunung paling tinggi di Jawa Timur. Oke, seperti itu. Nah, untuk kalimat kedua dia pakai kata adjektifnya itu tall, terdiri dari satu suku kata tall, tinggal tambahin est belakangnya jadinya tallest. Oke. Mr. Nasrullah is the tallest teacher in Mawadah Junior High School. Oke, kalian tahu artinya ya. Pak Nasrullah adalah guru paling tinggi di SMP Mawadah, atau guru tertinggi boleh, gunung tertinggi boleh, guru paling tinggi boleh. Oke, yang ini pattern yang kedua ya. Pattern yang kedua pakai most kalau itu adjektifnya atau adverbnya itu terdiri dari lebih dari satu suku kata. Oke, di sini ada Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Oke, segitiga Bermuda Triangle. Segitiga Bermuda adalah tempat yang paling berbahaya di dunia. The most dangerous, paling berbahaya, tempat yang paling berbahaya di dunia. Dangerous itu terdiri dari terdiri dari 3 suku kata ya. Cinderella. Kalimat kedua, Cinderella is the most beautiful princess in the world. Cinderella adalah putri yang paling cantik di seluruh dunia. Jadi ini membandingkan satu hal ya. Membandingkan putri satu hal dari putri kan nggak cuma Cinderella doang ya, putri banyak, tapi di sini Cinderella yang paling cantik di seluruh dunia.
Oke, nah ini tulisannya yang benar ya, listnya seperti ini. Dia punya patternnya the, list plus adjective or noun or adverb plus in or of. Itu menyatakan paling sedikit. List di sini paling sedikit, dibacanya list ya. Oke, kita langsung ke kalimat. The least damage of the earthquake occurred in 1984. Oke, kerusakan yang paling sedikit dari gempa bumi yang terjadi itu di tahun 1984. Oke, seperti itu. Next, kalimat selanjutnya. Grade 10 Mawadah Senior High School got the least student in this year. Oke, tingkatannya, kelas tingkatan level boleh level 10 Mawadah, kelas 10 Mawadah Senior High School, kelas 10 SMA Mawadah mendapatkan mendapatkan murid yang paling sedikit tahun ini gitu. Nah, jadi itu aja ya, udah habis. Jadi ada 3 perbandingan tadi, review lagi ada 3 perbandingan, ada positif, ada komparatif sama superlatif. Dimana kalau yang positif itu menyatakan kedudukan yang sama, kalau komparatif itu lebih, kalau superlatif itu yang paling. Nah, sebenarnya kalau less sama less ini jarang dipakai juga sih. Biasanya dipakainya yang more atau most atau apa namanya tadi yang s ya. Oke, Miss Rasa sekian untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk kalian yang kurang jelas bisa japri Miss lebih lanjut di nomor WhatsApp Miss ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.